Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang kami hormati Pak Suparto, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah. Yang kami hormati Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pontianak, Dr. Ismail Rusyan. Kemudian Bapak Sandiaga Uno, champion wira swasta, para narasumber dan para partisipan. Pertama, mohon maaf karena saya waktunya agak terbatas dan dalam kesempatan bulan Syawal ini, pertama kami ucapkan mohon maaf lahir dan batin, minal aizin wal faizin. Yang kedua terkait dengan apa yang dimintakan kepada saya untuk berbicara terhadap kaitan ekonomi UMKM, pandemi COVID, mitigasi dan langkah pemerintah. Ini ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama terkait dengan situasi saat ini, kemudian dampak terhadap perekonomian nasional, dan upaya pemerintah dalam memitigasi, yaitu membangkitkan ekonomi nasional. Nah, selanjutnya di slide berikut, ini adalah langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah. Yang pertama tentu pemerintah mendorong agar kesehatan ini menjadi satu hal yang utama dalam memutus mata rantai penyebaran COVID. Dan oleh karena itu pemerintah mempersiapkan program yang dikaitkan dengan kesehatan, dan jaring pengaman kesehatan itu menjadi sesuatu yang utama. Kemudian yang kedua, pemerintah melakukan jaring pengaman sosial untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Yang ketiga terkait dengan pengembangan jaring pengaman di sektor ekonomi. Dan yang terakhir tentu yang terkait dengan jaring pengaman keuangan. Nah, ini yang disiapkan melalui upaya-upaya pemerintah di below the line. Nah, kemudian kalau kita lihat perkembangan perekonomian di dunia, ini uncertainty semakin tinggi. Namun dalam bulan Juni ini kelihatan sudah mulai menurun. Kemudian demikian pula dengan saham global, volatility index, di mana volatility index yang memuncak di bulan Maret April ini mulai menurun. Jadi dunia sudah melihat bahwa sudah mulai ada certainty dan S&P juga sudah mulai menaik. Demikian pula juga dengan kapitalisasi daripada world market yang sebelumnya adalah mendekati 90 triliun. Nah, sekarang sudah mendekati 78, sudah mulai menaik lagi. Demikian pula dengan komoditas, hampir semua komoditas turun, dan untuk minyak harga terendah pada saat future market di bulan April, akhir bulan April yang lalu. Nah, kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia dibandingkan negara lain, Indonesia ini adalah berdasarkan data World Economic Outlook IMF di tahun 2020 ini seluruh negara masuk jaring negatif, kecuali Indonesia masih 0,5% bersama dengan India dan China. Oleh karena itu, kalau kita lihat berdasarkan data Q1, itu hampir semua negara masuk di dalam zona negatif, tetapi kembali Indonesia termasuk sedikit negara yang masih positif di 2,97. Nah, kalau kita lihat apa saja yang Indonesia yang turun adalah dari sektor konsumsi, yang share terhadap PDB-nya biasanya mendekati 60%, dan rata-rata biasanya bertahan di atas 5%. Kali ini turun di kuartal pertama menjadi 2,7, sedangkan investasinya 1,7, dan sektor juga yang terganggu dari sisi supply side, yaitu manufaktur menjadi 2,1%, perdagangan 1,6, dan transportasi 1,3.
Tetapi yang juga sangat memprihatinkan adalah sektor pertanian yang nyaris tidak ada pertumbuhan atau 0%. Nah, kemudian kalau kita lihat terhadap pasar modal dan pasar uang, kita lihat yield obligasi sudah mulai menurun 7,3, kemudian perkembangan nilai tukar sudah mulai membaik bila dibandingkan dengan bulan April kemarin yang bisa menyentuh 16.000, sekarang sudah perkasa di 13.890. Demikian pula indeks harga saham gabungan yang sebelumnya sempat turun ke 3.900, ini sudah menembus angka di atas 5.000 kembali. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu pertama biaya penanganan COVID, mana pemerintah menyediakan dana sebesar 686,2 triliun. Nah, fokus pertamanya tentu di kesehatan, belanja penanggulangan COVID 65 triliun, kemudian insentif tenaga medis, kemudian santunan kematian, bayaran iuran untuk JKN, jaminan kesehatan, kemudian untuk gugus tugas, dan perpajakan di bidang kesehatan. Sedangkan program perlindungan sosial ke masyarakat terdiri dari PKH 37 triliun, sembako, bansos Jabotabek, bansos non-Jabotabek, kartu prakerja, diskon listrik, logistik BLT desa, totalnya 203,90 triliun. Kemudian insentif dunia usaha 120,61. Kemudian khusus yang diberikan prioritas pemerintah di anggaran tahun 2020 ini adalah sektor UMKM, di mana pemerintah memberikan subsidi bunga, memberikan penempatan dana untuk restrukturisasi, belanja untuk jaminan 5 triliun, kemudian untuk modal kerja UMKM jaminannya 1 triliun, kemudian PPh final, dan pembiayaan investasi untuk koperasi dan UKM. Di sektor korporasi 44,57 dan kementerian lembaga termasuk Pemda 106,11 triliun. Nah, kalau direkap dari segi biaya pemulihan ekonomi, dari demand side sebesar 205,2 triliun, dari supply side sebesar 393,45 triliun. Nah, khusus untuk ultramikro dan UMKM, itu pemerintah memberikan subsidi bunga sebesar 35,28 triliun, dan ini menyangkut 60,66 juta rekening. Nah, apa saja yang dibantu, yaitu BPR, perbankan, dan perusahaan pembiayaan. Ini penundaan angsuran subsidi bunga untuk usaha mikro kecil. Ini adalah yang 6% untuk UMKM KUR, 6% 3 bulan pertama, dan 3% 3 bulan berikutnya. Kemudian juga subsidi untuk UMKM mikro di bawah 10 miliar, itu seluruh bunganya ditanggung oleh pemerintah. Kemudian untuk usaha yang di bawah 10 miliar, di atas 500 juta, itu 3 bulan pertama sebesar 3%, dan 2% selama 3 bulan berikutnya. Nah, khusus untuk KUR UMI Mekar diberikan subsidi bunga selama 6 bulan. Ini subsidinya adalah penuh, dan untuk UMKM lain yaitu LPM, LPD, LPDB, LPUMKM, dan Pemda itu diberi relaksasi 6% selama 6 bulan. Nah, kalau dilihat paket daripada anggaran pemerintah, yaitu yang pertama terkait dengan 10 juta keluarga harapan, yaitu 10 keluarga dan bulanan selama 12 bulan, ini total anggarannya 37,4 triliun. Kemudian 20 juta keluarga penerima manfaat, ini yang biasa 150 dinaikkan menjadi 2.000 selama 12 bulan, dan anggarannya 43,6 triliun. Kemudian listrik di bawah 450 VA digratiskan, dan ini dari April sampai September. Kemudian yang 450 sampai 900 VA, itu bayarnya 50%, itu 7,2 juta rumah tangga. Kemudian untuk yang di luar Jabodetabek, April Juni kemarin diberikan 600.000, Juli Desember 300.000
per bulan, ini di luar penerima PKH dan kartu sembako. Pemerintah menyediakan dana 32,47 triliun. Kemudian yang terkait dengan kemarin terkait dengan PSBB, pemerintah memberikan 1,3 juta keluarga penerima manfaat di daerah DKI dan di Bodetabek sebesar 600.000 keluarga penerima manfaat. Nah, ini di luar penerima PKH dan di luar penerima kartu sembako. April Juni 600.000 per bulan, Juli Desember 300.000 per bulan. Kemudian ada tambahan di luar penerima PKH, sembako, bansos tunai dan kartu prakerja itu untuk 11 keluarga penerima manfaat. April Juni 600.000, Juli September 300.000. Dan yang terakhir kartu prakerja sebesar 5,6 juta KPM. Nah, dengan demikian total yang dianggarkan sebesar 262,7 dan pemerintah ini mencakup lebih dari 55% penduduk. Jadi ini seluruhnya sudah diberikan jaring pengaman sosial untuk menjaga dari segi demand side. Nah, kemudian apa yang dilakukan pemerintah sekarang adalah pemerintah membuat skenario bagaimana kita masyarakat aman, masyarakat produktif dan aman dari COVID. Nah, itu memang ada beberapa skenario, yaitu pemulihannya tinggi, kemudian terkait dengan penyebaran penyakitnya rendah. Nah, penyakit rendah, kemudian pemulihan tinggi itulah yang didorong dengan konsep Indonesia Menang ataupun V-shape, dan ini yang menjadi skenario untuk new normal. Demikian yang ingin kami sampaikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka secara resmi saya membuka webinar nasional dengan judul Peluang dan Tantangan Wirausaha di Era New Normal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.